Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita walaupun tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kita ke sekolah dan sebagainya, ini aktivitasnya di rumah. Mungkin banyak berdiam diri ya. Udah, apapun kegiatannya, mudah-mudahan ini yang selalu membuat kita sehat walafiat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan materi pembelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya, kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Nah, itu di bab 2 kita akan membahas itu semua. Nah, ini ada bagan alirnya. Bagan alirnya adalah berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Sudah pasti ya, kalau kita berbusana itu menjadi pandangan pertama ya orang lain melihat kita, bagaimana kita cara berbusana. Orang lain berpandangan negatif kalau kita berbusananya menonjolkan aurat dan sebagainya, kurang baik, kurang sopan. Orang lain akan berpandangan positif manakala ketika kita berbusana rapih menutup semua aurat yang ada di bagian tubuh kita. Nah, ini bagannya berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita adalah orang muslim, orang Islam, kita tahu batasan-batasan aurat kita. Kalau laki-laki dari bagian apa ya? Bagian lutut sampai ke perut. Kalau perempuan ada dalam hadisnya, innal mar'ata kulluha aurat. Sesungguhnya para wanita itu semuanya adalah aurat. Bahkan ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ingin menghitbah seorang perempuan itu ngobrolnya tidak boleh berhadap-hadapan, tapi ditutup dengan tirai, tirai supaya aurat suaranya tidak langsung terdengar, karena suara itu adalah aurat gitu. Jadi nah, sampai suara kalau zaman sekarang ya mungkin dengan kemajuan zaman dan sebagainya, ya para ulama menafsirkan kembali bahwasannya suara itu ya ada yang berpendapat aurat, ada yang berpendapat juga tidak. Jadi kuluha semuanya adalah aurat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ila. Nah, ada ilanya. Ada ilanya. Ila itu dalam bahasa Indonesia ada kecuali. Ila kecuali wajah wal kaffain. Kaffain itu adalah dua telapak tangan. Ya, telapak tangan. Nah, gimana dengan punggung tangan? Punggung tangan itu menjadi aurat. Nah, kalau kalian melihat orang yang berpergian haji atau ibadah umroh, nah, haji atau ibadah umroh, nah, ketika melaksanakan hajinya itu, mulai dari tawaf, tahallul, sa'i, dan sebagainya, semua anggota tubuh perempuan ditutup ila wajah wal kafain, hanya permukaan, hanya muka dan kedua telapak tangan. Nah, mereka ibu-ibu para perempuan itu menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangannya yang tidak menutup kafain, kedua telapak tangannya, tapi hanya menutup bagian punggung tangan. Jadi itu. Jadi perlu kalian ketahui, hai para wanita, para siswi-siswi, perlu kalian ketahui bahwasannya wanita itu memiliki seluruh bagian anggota tubuhnya itu aurat yang hanya bisa dilihat oleh mahramnya. Ya, siapa saja mahram, mungkin ibu, bapak, kakak. Kalau yang udah nanti bersuami, ya suami, ya ibu, ya mohon maaf ya. Kalau perempuan yang mahramnya nanti adalah suami. Perlu diralat ya. Nanti perempuan adalah suami. Nah, itu selanjutnya adalah berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dibagi menjadi dua bagan. Yang pertama, perintah menutup aurat. Nah, dalam Islam sudah jelas dikatakan perintah menutup aurat.
Nah, memahami batasan-batasan aurat tadi sudah sedikit dijelaskan sama Bapak. Yang kedua adalah memahami dalil menutup aurat. Selanjutnya adalah makna berbusana muslim dan muslimah, menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah. Yang ketiganya adalah membiasakan perilaku berbusana muslim muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah bagian alirnya, ada perintah menutup aurat mama dan sebagainya. Kita lanjut ke selanjutnya adalah membuka lorungan hati. Cerminan kisah dari gambar berikut ini. Itu adalah dari gambar kita melihat ya, ada seorang perempuan lebih cantik dan anggun dengan menggunakan busana muslimah ya. Nah, di gambar itu menutup semua auratnya tertutup ila wajah, ada hanya terlihat wajah saja, mungkin telapak tangan, kedua telapak tangan. Nah, kita cermati kisah dalam gambar berikut. Nah, Bapak akan bacakan. Istilah dalam agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan aman, nyaman, dan damai. Dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat, selain fungsi-fungsi yang lain, seperti fungsi sebagai hiasan dan penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Nah, itu busana fungsi pertamanya bagi perempuan, tidak hanya perempuan ya, bagi laki-laki juga. Bagi orang muslim, bagi orang Islam, ya pertama fungsi dari berbusana itu, memakai pakaian itu adalah dengan untuk menutup aurat. Fungsi yang kedua, jadi auratnya harus tertutup semuanya. Nah, Bapak masih lihat nih, ketika anak-anak sekolah nih, ketika di sekolah rapi, berbusana rapi, pakai kerudung, tapi ketika keluar mereka membuka kerudungnya ya. Begitu enggak kalian siswa-siswinya? Ya, jadi membuka auratnya seperti itu. Ya, rambut kan salah satu aurat juga. Jadi itu seperti itu. Jadi fungsi pertama dari memakai busana itu adalah menutup aurat. Yang kedua yaitu sebagai fungsi hiasan. Ya, sekarang ya udah mulai pakai baju yang gaya seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Bahkan pakai jilbab, ada yang dililit ke leher, ada yang dililit di kepala dan sebagainya ya. Jadi itu fungsi hiasan. Jadi menunjukkan, kalau kata orang zaman now mah, zaman sekarang ya, fashion. Kalau pakai baju ngikuti gaya sekarang itu fashionable ya, orang yang fashionnya bagus. Itu fungsi. Yang ketiga adalah selain hiasan, fungsinya adalah mencegah kita dari panas dan dingin. Mungkin kalau siang hari kita telanjang keluar tengah hari, apa yang akan dirasa? Ya panas, karena kita tidak berbusana, tidak berpakaian, itu. Kalau malam, kalau kita tidak berpakaian, berselimut tidur, nah otomatis akan dingin. Nah, itu fungsi yang selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai sebagai pelindung dari sinar matahari dan rasa dingin di tubuh kita. Nah, itu adalah busana juga ternyata memiliki 3 fungsi: menutup aurat, hiasan, dan juga sebagai penahan rasa panas dan dingin. Nah, kita lanjutkan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan, terutama di tengah-tengah kepungan budaya modern yang sangat mengesampingkan masalah syariat agama. Banyak yang beranggapan bahwa urusan busana atau berpakaian adalah privasi setiap orang, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh orang lain atau kelompok lain ikut mengatur urusan tersebut. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ketika kita berbusana, ya baju-baju saya yang beli, saya yang pakai, urusan lo apa gitu, ikut-ikut seperti itu. Nah, secara kasarnya adalah seperti itu ya. Ketika siswi memakai baju yang ketat-ketat ya, baju adeknya dipakai, ada siswa yang menegur, tolong dong berpakaian yang rapi seperti itu ya. Ada yang menegur misalkan seperti itu, contoh nih. Nah, kata si siswi ini, yang beli gue, yang pakai gue, apa urusan lo? Nah, tidak seperti itu. Kita kan menganut ajaran agama Islam ya. Jadi kita sudah
Harusnya kita sudah berkomitmen ya, kalau dalam ajaran agama Islam wajib menutup aurat, ya kita harusnya wajib. Nah, sekarang kan kita melihat di acara-acara TV ya, orang berpakaian serba ketat dan sebagainya. Kita ingin modis, ingin ikut tren seperti itu. Nah, apalagi kalau kalian ikut IG-nya para artis, ingin dilihat seperti artis seperti itu. Nah, tapi boleh-boleh saja, tapi jangan mengikuti hal-hal yang negatifnya. Kalau berbusana kurang rapi, kurang sopan, itu juga hal negatif. Jadi, ikuti dari hal-hal yang positifnya saja. Nah, namun demikian, apapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang tentang ajaran Islam yang satu ini, bagi kita bahwa gaya modern dan gaya yang tidak harus membuka aurat. Tidak ada kaitannya antara modernitas suatu kelompok atau masyarakat dengan busana atau pakaian yang membuka aurat. Dalam hal ini, kita dapat melihat dan meniru bangsa Jepang yang sangat maju dan modern dengan tetapi tetap melestarikan budayanya termasuk dalam berpakaian. Nah, orang-orang Jepang kan sekali suka memakai pakaian apa tuh? Hanbok ya, pakai pakaian-pakaian adat Jepang seperti itu. Mereka menutup semua semua auratnya dan sekarang itu menjadi apa ya? Ketika kita berkunjung ke Jepang, kita berpakai busana tersebut, kita dipoto dan sebagainya itu menjadi tren tersendiri. Nah, orang Jepang kan udah jadi orang-orang maju ya, orang-orang maju dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya. Nah, dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik dan saran, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun, dan berwibawa dengan busana yang menutup aurat. Selain itu, pemakainya juga akan terhindar dari fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan dari orang yang akan berbuat jahat, seperti berbuat seksual. Bukankah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual seperti kejahatan pemerkosaan, perzinahan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat umum atau keramaian, pemicunya karena tergoda dengan cara berbusana kaum perempuan yang sangat seksi. Nah itu, jadi ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ya kalau kucing lihat lihat bedakan kita bedakan. Kalau kucing lihat sandal sama lihat ikan. Nah, dia akan ngelirik yang mana? Otomatis akan melirik ikan ya. Begitupun kita manusia, laki-laki nih, para laki-laki. Nah, kalau kita melihat perempuan yang berbusana rapi, nutup aurat, dengan perempuan yang tidak menutup aurat, yang akan dilirik yang mana dulu? Otomatis yang tidak memakai yang tidak menutup aurat. Maka dari itu menutup aurat sangat sangat penting. Makanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para lelaki, dipicu mulai dari oleh perempuan-perempuan yang berbusana kurang baik. Nah, berbusana yang menutup auratnya terlihat anggun, elegan ya, terlihat enak dipandangnya dan sebagainya. Maka dari itu menutup aurat bagi perempuan sudah merupakan suatu kewajiban ya bagi perempuan. Kita lanjut ya. Kritisi sekitar kita. Nah, ini kita lewat saja. Nah, di situ ada memperkaya khazanah peserta didik, memahami busana muslim, muslimah, dan menutup aurat. Yang pertama adalah makna aurat. Nah, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Nah, malu, aib, dan buruk. Aurat itu menurut bahasa. Jadi, hal-hal yang keburukan kita sendiri, malu kita sendiri, aib kita sendiri, kalau dikeluarkan apa yang akan terjadi? Yang akan lebih buruk ya. Maka dari itu aurat itu dalam menurut bahasa adalah itu. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Nah, pada umumnya kita ini memberikan arti yang tidak baik dipandang, melakukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat ada batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, aurat itu digunakan kalau secara bahasa berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Kalau kita membuka aurat berarti hilang rasa malu kita ya. Muka tembok ya, rasa malu seperti itu. Hilang rasa malu gitu. Pada umumnya berarti hilang kalau dicerminkan kepada mata,
hilang pandangan dan hilang cahayanya. Berarti artinya adalah orang yang membuka aurat sama seperti orang yang buta, tidak mempunyai pandangan dan tidak mempunyai cahaya. Maka dari itu Allah mewajibkan bagi para perempuan untuk menutup auratnya, karena aurat itu adalah salah satu aib dari diri kita. Ketika kita membuka aurat dan sebagainya, berarti kita membuka aib diri kita sendiri. Ya, maka dari itu hendaklah menutup aurat. Nah, yang kedua adalah makna jilbab dan berbusana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, tadi setelah dijelaskan ya, innal mar'ata kulluha aurat illa wajh wal kafain. Ya, menutup muka dan kedua telapak tangan. Nah, dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Nah, sekarang kan adanya hijab syar'i ya, menutup kepala sampai ke bawah area dada, itu namanya hijab syar'i atau kerudung dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslim artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Jadi bagi perempuan, nah berpakaian perempuan aslinya pakaian bagi perempuan yaitu busana muslimah yang harus digunakan dengan cara menutup auratnya. Supaya apa? Supaya kebaikan dan kemaslahatan bagi perempuan itu dia akan lebih baik bagi dirinya sendiri. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah yang dilakukan secara bertahap. Perintah menurut aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan pada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi istri-istri Nabi Muhammad diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menutup auratnya agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Quran surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Al-Ahzab ayat 33 sampai 35. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangga, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk menutup auratnya apabila hendak keluar rumah. Ini juga ada dalam surat QS Quran surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 39. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslim adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Jadi seperti itu. Awal mulanya orang menutup aurat itu, kisah menutup aurat itu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kepada istri-istrinya untuk menutup aurat. Ada dalam Quran surat Al-Ahzab. Dan selanjutnya dari Nabi Muhammad memerintahkan kepada para nabinya juga, kepada para anbiyanya, kepada anak-anak perempuannya untuk menutup aurat. Ada surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 39. Itu Allah memerintahkan kalau keluar rumah itu harus menutup aurat. Gimana Pak kalau di dalam rumah? Ya boleh membuka kerudung, boleh membuka berpakaian tidak menutup aurat asalkan di dalam rumahnya tidak ada orang lain atau di kamar hanya sendiri, tidak jadi masalah. Gimana Pak kalau saya di dalam rumah membuka aurat tapi ada yang benerin AC dan sebagainya? Itu sama saja. Menutup aurat itu bukan perkara di dalam rumah atau di luar rumah, tapi menutup aurat itu
ada orang yang melihat atau tidak. Nah, kalau dengan muhrimnya tidak jadi masalah, mau buka baju, mau telanjang pun kalau di depan mahramnya, depan suaminya, it's okay, tidak menjadi masalah. Nah, ini tadi menurut ayat-ayat Al-Qur'an, hadis tentang berbusana muslim atau muslimah. Tadi surat Al-Ahzab ya, ayat 33 sampai 59, ayat 59. Surat Quran ke-33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Yang kedua adalah surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdud min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa liyuhulatihinna au abaihinna au abai buulatihinna au abnaihinna au abnai buulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghaira ulil arba'ati minar rijali awit tifli ladina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyatal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya. Perhiasannya, aurat itu adalah perhiasan berarti, kecuali yang biasa terlihat. Janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghantakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ini surat An-Nur. Jadi aurat itu dikatakan dalam surat An-Nur itu adalah sebagai perhiasannya perempuan yang hanya boleh diperlihatkan kepada suami, kepada bapaknya. Nah, kalau kepada bapaknya mungkin ya semua ya hanya tangan, hanya rambut, dan yang lainnya tidak boleh diperlihatkan juga, hal-hal intim juga ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam surat Al-Ahzab ini ayat 59, dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya, juga wanita mukmin termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan masuk agar dikenali dan bedakan dengan perempuan mukminin. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan hijab atau jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukmin yang baik. Jadi seperti itu. Begitupun QS An-Nur tadi ya, pembahasannya QS. Nah, di sini ada hadis dari Ummu Atiyah.
an Ummi Atiyah qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukhrijahunna fil fitrati wal adha awatik wal huyado wadawatil khuduri fa ammal huyadu fayatazilna sholata wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qalat litulbisha ukhtuha min jilbabiha, rawahul Muslim. Nah, dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil, balik, wanita-wanita yang sang haid, maupun wanita-wanita pingitan, wanita yang sedang haid tetapi meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan hadis di atas tadi menjelaskan bahwasannya kandungan hadis ini kepada para wanita untuk menghadiri prosesi salat Idul Adha, Idul Fitri, walaupun dalam keadaan haid atau dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, mereka cukup tidak ikut sholatnya tidak, tapi cukup mendengarkan khutbahnya saja tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjam kepada wanita lain, saudaranya dan sebagainya. Kalau zaman sekarang nggak mungkin ya ada perempuan yang tidak mempunyai jilbab atau mukena. Hal ini pentingnya dakwah atau khutbah kedua salat Idain. Kedua hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Nah, ada gitu. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan adalah manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam ini bermaksud membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tapi dengan aurat dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Yang tidak mengikuti syariat Islam, tidak menutup aurat, ya itu bencana dan kemudaratan itu akan datang bagi dirinya. Maka dari itu, mulai dari sekarang hendaklah menutup aurat tersebut. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama adalah sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontoh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekaligus. Jujur dan amanah, gemar beribadah, gemar menolong sesama, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini adalah seperti tadi perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana sesuai syariat Islam. Kalau sudah mulai menutup aurat, mulai berbusana dengan baik, dengan rapi ketika keluar rumah, ketika di dalam rumah dan sebagainya. Nah, ini anjuran-anjuran selanjutnya yang harus diikuti. Harus sopan, harus santun, harus ramah dalam berbicara, jujur dalam berperilaku, amanah ketika dikasih amanat oleh orang lain, gemar beribadah, minimal sholat 5 waktunya tidak tinggal, gemar menolong sesama ketika ada orang yang kesulitan, harus ditolong, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita. Nah, ini rangkumannya. Rangkuman yang pertama adalah menutup aurat adalah kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua
Wajib menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Yang ketiga, kewajiban bagi kaum mukmin untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan kayak tadi, kayak suaminya, bapaknya, anak laki-laki, anak kakak laki-laki, atau sesama perempuan muslim dan sebagainya. Yang keempat, surat Al-Ahzab ayat 39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman kepada setiap mukmin. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjam pada saudara seiman. Yang kelima, hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslim untuk menghadiri salat Idul Fitri, Idul Adha meskipun dalam keadaan haid atau dipingit, tapi hanya menghadiri khutbahnya karena pentingnya khutbah, pentingnya dakwah dalam Islam. Yang keenam, firman Allah berfirman kayak surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara perempuan, perempuan mukmin dan hamba saya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat atau syahwat kepada wanita. Yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukmin atau mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat untuk memperoleh keberuntungan dalam hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Nah, itu adalah intisari dari pembelajaran kita hari ini. Intisarinya adalah memakai kerudung, memakai jilbab, menutup aurat dan sebagainya itu adalah kewajiban bagi setiap wanita muslim yang beriman. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka hendaklah kita menutup aurat. Nah, tugasnya adalah di situ ada uji materi. Uji materi nomor 1 sampai 5, nomor 1 sampai 5 ya. Nah, nanti dulu ya. Ada apa nih? Nah, uji pemahaman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Nomor 1 sampai 5 ya. Jadi nomor 1 sampai 5 silahkan kalian jawab. Ditulis, yang pertama tulis salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke, nah tadi sudah dijelaskan ya. 2, tulis ayat hadis tentang batasan pakaian dengan lengkap. Udah, tulis beberapa manfaat menggunakan jilbab. Sebutkan sikapmu yang harus dilakukan ketika terlihat oleh mata ada kemaksiatan. 3, tulis 3 dampak negatif akibat membuka aurat. Jadi ditulis dalam buku, difoto, di-upload di Google Classroom-nya ya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita dan harus bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi perempuan ya. Ini soalnya 90% lebih menunjukkan kepada perempuan, karena perempuan adalah yaitu tadi auratnya sangat harus ditutupi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.